Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Insya Allah siap, Bu. Siap, Bu. Iya, ayo selalu lakukan 3M ya bila ingin kegiatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita memulai pembelajaran. Jangan lupa untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya juga ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, membaca doa akan dipimpin oleh Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, diharapkan kita semua dapat selalu cinta akan tanah air kita, tanah air Indonesia. Nah, sekarang langsung kita mulai pembelajarannya ya. Ibu akan share screen PowerPoint-nya. Materi pada pertemuan kali ini yaitu fungsi kuadrat. Ibu yakin pasti kalian sudah pernah belajar fungsi kuadrat di SMP. Nah, Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui atau apa yang kalian ingat dari fungsi kuadrat di SMP? Ada yang mau jawab? Pokoknya yang angka-angkanya dikuadratin, bukan, Bu? Boleh, bisa jadi. Kayak gitu. Terus apalagi yang kamu ingat lagi nih? Ingat itu doang. Oke, ada lagi dari yang lain? Fungsi yang koefisiennya berpangkat 2. Mungkin Ibu koreksi sedikit ya, mungkin variabelnya ya. Oh iya, itu Bu maksudnya, Bu. Oke, betul ya. Ada lagi yang kalian ingat gitu ya dari fungsi kuadrat di SMP? Yang fx gitu bukan, Bu? Ya, betul. Oke, bagus ya. Ingatan kalian masih anget gitu ya. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu peserta didik dapat memahami konsep fungsi kuadrat, peserta didik dapat menentukan titik potong dengan sumbu dari fungsi kuadrat, peserta didik dapat menentukan titik puncak, titik puncak dari fungsi kuadrat, peserta didik dapat menentukan sumbu simetri dari fungsi kuadrat, dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi kuadrat. Oke, dengan cakupan materi kita, yaitu bagaimana bentuk umum fungsi kuadrat, bagaimana menentukan titik potong dari fungsi kuadrat, bagaimana cara menentukan titik puncak dari fungsi kuadrat, bagaimana cara menentukan sumbu simetri dari fungsi kuadrat, dan bagaimana cara menentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi kuadrat. Oke, kita akan mulai dari memperhatikan kedua gambar berikut. Ada gambar Gateway Arc dan Sydney Harbour Bridge. Nah, dari kedua gambar berikut, ini apa yang kalian lihat dari kedua gambar berikut ini? Ada yang mau jawab? Yang Gateway Art itu melengkung nggak sih, Bu? Ya, betul. Kalau yang Sydney Harbour Bridge? Sama agak melengkung yang itunya. Itu juga melengkung, Bu, tapi dikit. Ya. Oh iya. Ya, betul ya. Kita coba perhatikan bentuk bangunan dari kedua gambar berikut ini ya. Nah, bentuknya ini, betul ya tadi bentuknya ini melengkung gitu ya. Melengkung dan ini juga melengkung. Nah, dalam matematika, ini disebut parabola. Gitu ya. Jadi, lengkungan-lengkungan ini tuh dalam matematika disebut parabola. Parabola ini merupakan grafik dari suatu fungsi.
Sama halnya dengan garis lurus. Garis lurus ini adalah grafik dari fungsi linier dan parabola adalah grafik dari fungsi kuadrat. Ya, kayak gini. Oke, selanjutnya setelah kita memperhatikan gitu ya tadi gambar dari parabola atau gambar dari grafik fungsi kuadrat, kita simpulkan gitu ya. Kita sekarang definisikan dari fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi yang mempunyai variabel berpangkat 2 atau dapat pula dikatakan sebagai suatu fungsi polinomial berderajat 2. Dengan tadi bentuknya itu adalah parabola gitu ya. Seperti itu. Lanjut ke bentuk umum. Bentuk umum dari fungsi kuadrat ini adalah, nah, Y sama dengan Fx, jadi Y dan Fx itu sama dengan gitu ya. Jadi bisa Y sama dengan atau Fx sama dengan, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat dengan A, B, dan C bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, kenapa sih A-nya ini tuh tidak boleh sama dengan 0? Ada yang bisa jawab? Kenapa ya? Syaratnya itu A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena nanti jadi fungsi linier, Bu. Kenapa tuh bisa jadi fungsi linier? Variabelnya berderajat 1. Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita substitusikan nilai A ini sama dengan 0 ke dalam bentuk umum fungsi kuadrat, itu artinya 0 dikali X kuadrat ditambah BX ditambah C. 0 dikali X kuadrat ini kan sama dengan 0 ya. Tersisa BX ditambah C, dan ini X-nya ini atau variabelnya ini tuh berpangkat 1. Berpangkat 1 itu berarti bukan berbentuk kuadrat gitu ya. Ini dia akan membentuk fungsi linier gitu. Jadi A-nya ini tuh tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Nah, untuk mencari titik potong, titik puncak, dan yang lain-lainnya, itu kita harus perhatikan A, B, dan C-nya. Kita harus cari dulu nih nilai A, B, dan C-nya tuh apa gitu, berapa gitu. Kita lihat contoh berikut ini. Nih, ini contoh persamaan fungsi kuadrat, fx sama dengan 3x kuadrat min 2x ditambah 1. Nah, ini nilai A-nya ini berapa? Nilai A-nya ini adalah 3, kemudian B-nya ini negatif 2, dan C-nya ini sama dengan 1. Oke, coba contoh kedua, nilai A-nya ini berapa? Ada yang mau mencoba? 2, Bu. Oke, 2. 2. Nilai B-nya? 3. 3. Dan nilai C-nya? Negatif 2. Negatif 2. Oke, kita lihat contoh yang lain lagi. Ini, nilai A-nya? 1. 1. Betul. Nilai B-nya? 0. 0. Betul. Nilai C-nya? Negatif 9. Negatif 9. Betul ya. Contoh lain lagi. Nilai A-nya berapa nih? 5. 5. Betul. Nilai B-nya? 0. 0 juga. Nilai C-nya? Negatif 4. Negatif 4. Wah, Negatif 4, Bu. ya betul. Sudah pada paham ya? Contoh terakhir. Ini nilai A-nya berapa? 0. Negatif 1. Negatif Oh, iya, 1 negatif ya, 1. bukan 0 ya. Ya, karena dia koefisien dari X kuadratnya ini negatif 1. Ya. Oke, nilai B-nya? 2. 2, betul. Nilai C-nya? 7. Nah, jadi lebih teliti lagi ya dalam membaca persamaan kuadrat itu. Oke, lanjut ya. Ibu mau bertanya dulu. Oh iya, boleh. Yang tadi kenapa dicontoh 3 sama 4, kenapa nilai B-nya 0? Contoh 3 dan 4. B-nya ini sama dengan 0. Iya, kenapa?
Oke, karena ini kan B-nya ini tuh adalah koefisien dari variabel X berpangkat 1. Sedangkan di contoh yang ketiga ini tuh tidak ada variabel X yang berpangkat 1, artinya tidak ada nilai B. Makanya B-nya itu nilainya sama dengan 0, kayak gitu. Sama halnya dengan yang contoh 4 juga, ini tidak ada variabel X-nya, maka nilai B-nya itu sama dengan 0, gitu. Karena kan ini tidak ada, jadi hanya kuadrat dan C-nya saja. Seperti itu. Oke, Terima kasih, Bu. Oke. Lanjut ya. Ke arah membukanya grafik. Nah, jadi tadi kan gambar yang gateway arc dan gambar yang satu lagi gitu ya, itu kan melengkung ke arah bawah gitu ya. Melengkung ke arah bawah. Nah, itu melengkung ke arah bawahnya itu disebut terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke bawah jika A-nya itu kurang dari sama dengan 0 atau dia bernilai negatif. Gitu ya. Dan terbuka ke atas, akan terbuka ke atas jika A-nya itu bernilai positif atau lebih besar dari 0, tidak sama dengan. Kan tadi syaratnya A-nya tidak sama dengan 0. Jadi jika A-nya sama dengan 0 maka bukan fungsi kuadrat. Maka di sini A-nya harus positif atau A-nya negatif. Itu baru kita bisa menggambar parabola atau menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya, jadi diingat ya, kalau A-nya positif dia pasti membuka ke atas. Terbuka ke atas. Kalau negatif dia terbuka ke bawah, gitu ya. Jadi kita sebelum kita bisa menggambar dari grafik fungsi, kita bisa mengira-ngira dulu nih kira-kira ini tuh grafiknya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, dan itu dilihat dari koefisien X kuadratnya, karena ini grafik fungsi kuadrat, jadi dilihat dari koefisien X kuadrat, dan tadi di bentuk umum koefisien dari X kuadratnya itu adalah si A-nya, maka kita melihat nilai A-nya. Seperti itu. Oke, lanjut ke titik potong. Nah, titik potong itu ada dengan sumbu X dan dengan sumbu Y. Nah, dengan sumbu Y. Jadi sesuai dengan koordinat kartesius gitu ya, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Jadi memotong di sumbu X dan di sumbu Y. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu X, grafik fungsi fx memotong sumbu X jika fx-nya atau y-nya ini sama dengan 0. Gitu ya. Tapi kita akan menemukan gitu ya nanti bahwa si grafik atau si parabolanya ini tuh tidak selamanya nih memotong sumbu X. Jadi kita akan mengenal istilah diskriminan, akan Ibu perjelas di pertemuan selanjutnya gitu ya, untuk membahas grafik fungsi, menggambar gitu ya. Oke, sekarang kita ketahui bahwa jika dia memotong sumbu X, maka Y-nya ini harus bernilai 0 gitu ya. Jadi ingat ya, jika titik potongnya dengan sumbu X, Y sama dengan 0. Nah, kita lihat contohnya. Oke, tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 terhadap sumbu x. Nah, tadi karena terhadap sumbu x, maka y-nya itu bernilai 0 atau y-nya itu sama dengan 0. Seperti itu. Ada yang ingin mencoba dulu gitu ya? Atau Ibu ini dulu deh, tanya dulu. Ini grafik dari fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 ini grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Bawah. Ya, betul. Terbuka ke bawah. Kenapa tuh terbuka ke bawah? hanya negatif 1. Ya, betul. Jadi, di sini koefisien dari x kuadratnya ini adalah negatif 1. Artinya dia bernilai negatif atau kurang dari 0, maka grafiknya ini terbuka ke bawah. Jadi kita bisa mengira-ngira gitu ya, ini grafiknya ini tuh terbuka ke atas atau terbuka ke bawah gitu ya. Nah, sebelum menjawab. Oke, karena terhadap sumbu X tadi, maka Y-nya ini sama dengan 0. Ada yang mau mencoba untuk mencari titik potongnya? Atau sama Ibu dulu? Sama Ibu dulu aja ya kali ya. Oke. Iya Bu, sama Ibu dulu aja. Oke.
Nah, yang pertama ini kita bisa ubah gitu ya, fx-nya ini menjadi y, karena ini sama-sama saja, agar lebih mudah ini mensubstitusikan y sama dengan nolnya. Oke. Oke, kita bisa ini sama dengan 0, jadi negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 ini sama dengan 0. Kemudian kita bongkar gitu ya, selesaikan, kita cari akar-akar persamaan kuadrat dari negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 0. Caranya bagaimana? Caranya seperti mencari akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat biasa. Ini kita cari nilai yang dijumlahkan menjadi 2 dari 3, yaitu negatif 1 ditambah 3. Ini kan sama dengan 2 ya, jadi sama. Jadi kita buka gitu ya, 2x ini menjadi negatif x ditambah 3x. Kemudian kita kelompok-kelompokkan, negatif x kuadrat dikurangin x ditambah 3x ditambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita keluarkan negatif x menjadi x tambah 1 ditambah kita keluarkan 3-nya menjadi 3 dikali x tambah 1 sama dengan 0. Ini sudah sama ya, x tambah 1 dan x tambah 1. Artinya salah satu dari akarnya itu adalah x tambah 1. Salah satu dari pembuat nolnya adalah x tambah 1. Maka x negatif 3 ditambah 3 dikali x tambah 1 sama dengan 0. Jadi pembuat x-nya itu apa aja? Pembuat nolnya itu adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 1. Oke, didapat nilai x-nya 3 atau x-nya negatif 1. Artinya ada dua nilai x gitu ya. Oke, berarti dia memotong sumbu x-nya di kedua titik. Maka diperoleh titik koordinatnya adalah 3,0 dan negatif 1,0. 0 didapat dari mana? 0 didapat dari y sama dengan 0. Oke, jadi selalu 0 gitu y-nya. Seperti itu. Coba kita lihat gambarnya. Nah, betul ya, tadi terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Dan ini titik potong dengan sumbu x-nya ini ada di titik negatif 1,0. Dan ini ada di titik 3,0. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, Bu. Belum. Bu. Oke. Oke, jika tidak ada, Ibu lanjut ke titik potong dengan sumbu Y. Nah, untuk titik potong dengan sumbu Y, grafik fungsi fx memotong dengan sumbu Y jika x sama dengan 0. Jadi, kebalikan ya. Tadi titik potong dengan sumbu x ini jika y-nya sama dengan 0. Sekarang, titik potong dengan sumbu y ini jika x sama dengan 0. Jadi, ditukar gitu ya. Kalau mau cari titik potong sumbu y, berarti x sama dengan 0. Kalau cari titik potong sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Oke, sama halnya dengan mencari tadi titik potong dengan sumbu x. Namun di sini, x-nya yang sama dengan 0. Jadi kita substitusikan x-nya sama dengan 0. Nah, untuk contohnya ini sama ya, contohnya seperti yang titik potong dengan sumbu x, yang tadi negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3, dan ini grafiknya tadi sudah terjawab, yaitu terbuka, arahnya terbuka ke bawah. Nah, sekarang tadi titik potong, sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu y-nya. Ada yang ingin mencoba? Itu berarti x-nya sama dengan 0 ya, Bu? Iya, x sama dengan 0, jadi substitusikan x sama dengan 0. Boleh deh, Bu, coba, Bu. Oke. Berarti kan kalau Ibu misalnya... anotet aja ya. Gimana, Bu? Ibu anotet aja ya. Silakan kalau mau Ibu tulis. Oke, boleh. Jadi kan itu tuh diketahui fx sama dengan negatif x kuadrat plus 2x plus 3. Terus substitusikan karena terhadap sumbu y berarti sama dengan 0. Berarti negatif 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 3. Bentar.
Oke, tadi 2X ditambah 3. Oh ya maaf tulisannya. Ini karena Ibu pakai mouse ya. Tapi cukup jelas ya tulisannya. Selanjutnya tadi fx-nya ini kita masuk substitusi x-nya ini sama dengan 0 ya. Kemudian bagaimana? Jadi negatif 0 kuadrat. Negatif 0 ya, 0 aja ya. 0 kuadrat aja ya. Oke, ditambah 2 dikali 0 ya. 0 tambah 3. Oke, jadi berapa? Jadi 3, Bu. 3, betul. Oke, jadi 3 ya. Ya, betul. Terima kasih Ujang. Ibu tampilkan jawabannya. Nah, jadi tadi ya sama dengan atau bisa fx juga negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Ini maaf Ibu salah ketik. Harusnya ditambah 3. Selanjutnya dimasukkan nolnya dan didapat y-nya ini sama dengan 3. Nah, jadi diperoleh koordinat titik potong terhadap sumbu y adalah 0,3. Gitu ya, karena nolnya ini dari mana? Dari x sama dengan 0. Oke, coba kita lihat gambarnya. Yang tadi, betul ya, ini titik potongnya ada di 0,3 di sini. Titik potong dengan sumbu y. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah Bu, paham Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Oke. Selanjutnya adalah titik puncak. Namun sebelum ke titik puncak, kita pelajari dulu diskriminan, tapi Ibu tidak akan menjelaskan lebih dalam karena kita akan membahas diskriminan dan menggambar fungsi grafik itu grafik fungsi kuadrat itu di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini Ibu akan sekilas saja terkait diskriminan. Nah, diskriminan memiliki arti hubungan antara koefisien dalam persamaan kuadrat untuk mencari akar persamaan dan ciri-ciri yang lainnya. Nah, rumus diskriminan ini adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nilai A, B, dan C-nya ini diperoleh dari persamaan kuadrat. Jadi tadi kan bentuk umumnya itu ada nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, ini dimasukkan nih ke dalam rumus diskriminan. Nah, tadi ini untuk menentukan ciri-ciri juga ya. Jadi tadi Ibu bilang gitu ya, kalau nggak selamanya parabola ini tuh memotong di sumbu X gitu ya. Bisa jadi dia menyinggung atau bisa jadi dia tidak memotong dan tidak menyinggung gitu ya. Itu tergantung nilai diskriminannya. Nanti Ibu akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini tidak memotong dan tidak menyinggung, ini menyinggung, dan ini memotong pada kedua titik di sumbu X kayak gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke koordinat titik puncak karena ini ada kaitannya gitu ya diskriminan dengan koordinat titik puncak. Oke, kita lihat. Nah, koordinat titik puncak. Fungsi kuadrat y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini bagaimana nih cara mencari titik puncaknya? Nah, cara mencari titik puncaknya itu sama saja kita mencari titik gitu ya, titik x, y. Namun sini ada rumusnya gitu ya, ada rumusnya. Jadi rumus x-nya ini, x puncak atau Ibu katakan xp-nya ini adalah negatif b per 2a. Ini rumusnya. Terus kita mencari nilai y-nya ini, nilai y puncaknya ini adalah negatif d per 4a. Nah, d-nya ini tadi diskriminan. Dengan diskriminan yang ini rumusnya adalah b kuadrat min 4ac. Seperti itu. Jadi kalau kita biar kebayang gitu ya, kita bisa lihat gambar dari parabola. Nah, ini misalnya parabola terbuka ke bawah. Ini artinya di atas ini, di puncak ini memiliki titik puncak. Jadi titik puncaknya itu bisa di atas jika terbuka ke bawah dan bisa di bawah jika terbuka ke atas. Kayak gitu. Jadi ini titik puncak
dan ini titik puncaknya. Kayak gitu. Nah, kalau jika dia terbuka ke bawah gitu ya, titik puncaknya ini adalah titik tertingginya gitu ya, titik tertinggi dari parabola. Nah, kalau dia terbuka ke atas, ini adalah titik terendah dari si parabolanya. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah titik puncak itu XP, YP itu sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Nah, ini ada trik mengingat koordinat titik puncak. Ini triknya itu adalah mimin berduaan di perempatan. Jadi itu maksudnya negatif gitu ya, min B per 2A, D per 4A. Kayak gitu. Itu trik untuk mengingatnya. Tapi kalau kalian, kayaknya bisa deh Bu, ingatnya langsung aja min B per 2A, min D per 4A, boleh juga kayak gitu. Bu, ini memberikan trik saja. Kalau misalnya kalian bingung nih, tiba-tiba ngeblank kalau misalnya mau nyari titik puncak pada soal-soal gitu ya. Terus, ingat aja mimin berduaan di perempatan. Bisa juga ngingetnya kayak gitu. Jadi ini Ibu berikan trik untuk mengingatnya. Karena ini harus diingat gitu ya, rumus-rumusnya gitu. Oke, lanjut. Jadi tadi ini titik puncak, Ibu bahas sumbu simetri dan nilai maksimum atau minimum. Nah, sumbu simetri ini adalah sama saja kita mencari nilai X-nya, nilai X puncak, yaitu negatif B per 2A. Kenapa sih, Bu, sumbu simetri ini nyarinya titik puncak? Nah, sumbu simetri ini atau kita bisa bilang persamaan simetri, kesamaan sumbu simetri. Ini adalah, jika kita gambar gitu ya, ini adalah garis lurus, sebuah garis lurus. Nah, ketika kita melihat garis lurus, artinya identik dengan X sama dengan. Maka kita mencari nilai X puncak. Seperti itu. Kenapa sih Bu pakai X puncak? Karena dia melalui titik puncak. Jadi langsung kita X sama dengan, X puncak sama dengan min B per 2A. Itu adalah sumbu simetrinya. Kayak gitu. Nah, ini sumbu simetri itu bisa kita lipat gitu, dari kanan ke kiri gitu ya. Ini tuh sama. Jadi sumbu simetri yang membagi dua dengan sama, gitu, sama besar. Nah, seperti itu. Nah, nilai maksimum dan minimum ini ada di titik puncaknya. Titik puncaknya yaitu di Y-nya. Di Y-nya. Jadi sama halnya kita mencari nilai Y puncak. Jadi kapan nilainya maksimum, kapan nilainya minimum. Kita bisa lihat gitu ya. Kapan dia nilai maksimum berarti ketika terbuka ke bawah. Kapan dia nilai minimum ketika terbuka ke atas. Nah, berarti kalau misalnya kita mencari nilai maksimum atau minimum, berarti kita harus mengira-ngira dulu nih, apakah persamaannya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jadi kita bisa menentukan nilai itu apakah nilai maksimum atau minimum. Seperti itu. Nah, selesai materinya. Lanjut ya, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Ibu akan share ke grup. Nah, kalian membentuk kelompok belajar gitu ya, karena ini LKPD-nya ini tidak individu, melainkan kelompok. Berdiskusi, Ibu beri waktu 20-30 menit untuk menjawab lembar kerja dari peserta didik, kemudian dipresentasikan ya jawabannya. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu dari materinya sebelum mengisi lembar kerja peserta didik? Tidak ada, Bu. Insya Allah jelas. Oke. Cukup ya? Oke. Ibu stop share dulu, Ibu tampilkan, dan Ibu kirim juga ke grup kelas kita untuk LKPD-nya. Oke, nomor 2, apakah sudah selesai? Udah, Bu. Oke, untuk koordinat titik puncak akan dipresentasikan oleh siapa nih? Dari kelompok siapa? Mau coba boleh nggak, Bu? Boleh, dari kelompok Yumna ya. Misalkan Yumna, perwakilan dari kelompoknya. Mau Share share screen. Silakan untuk share screen.
Ya Bu, jadi Yumna ngerjainnya di Word Bu, lagi di rumah saudara, cuma bawa laptop aja, ke bawa buku tulis. Jadi izin di sini ya Bu ngerjainnya. Buat nomor 2 kan fungsinya fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Berarti buat cari koordinat titik puncaknya itu harus tahu ABC-nya dulu ya Bu ya. A-nya itu kan negatif 1, B-nya 5, C-nya 6. Terus koordinat titik puncak P itu kan tadi XP, IP. Rumusnya itu min B per 2A dan min D per 4A. Lalu dimasukkan saja deh B. Yang buat XP sama dengan min B per 2A. Berarti min B-nya itu 5 per 2 dikali A-nya itu negatif 1. Jadi min 5 per negatif 2. Jadi 5 per 2 dapat XP-nya. Lalu kalau YP-nya min D per 4A. Dengan D-nya tuh diskriminannya Bu tadi itu ya Bu. Rumusnya B kuadrat min 4AC. Lalu dimasukin deh Bu. B-nya 5 berarti 5 kuadrat min 4 kali A-nya itu negatif 1 dikali C-nya itu 6 per 4A. Berarti 4 dikali negatif 1. Jadi 25 negatif 25 ditambah 24 per min 4. Min jadi positif. 49 per 4. Begitu, Bu. Oke, betul ya. Terima kasih kepada Yumna. Bagaimana yang lain? Jawabannya sama? Sama, Bu. Oke. Jadi, yang koordinat titik puncak sudah dimengerti ya bagaimana cara menentukannya. Oke, selanjutnya untuk persamaan sumbu simetri, bukan share screen lagi. Persamaan sumbu simetri dan nilai maksimum dan minimum. Ibu satukan, silahkan ada yang ingin mempresentasikan dari kelompok mana? Rizky mau coba, Bu. Oh ya, silakan dari kelompok Rizky, perwakilannya sama Rizky sendiri, silakan. Iya, Bu. Jadi yang pertama untuk persamaan sumbu simetri kan menentukan persamaannya itu adalah X sama dengan XP. Di mana tadi XP sudah didapat oleh Yumna itu dengan rumus min B per 2A, jadi XP-nya itu 5 per 2. Jadi persamaan sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan 5 per 2, Bu. Ya, betul. Betul ya, persamaan sumbu simetrinya itu adalah 5 per 2. Lanjut. Apakah yang lain? Yang lain ada yang berbeda jawabannya? Sama, Bu. Oh, sama. Oke. Sama, Bu. Kita lanjutkan ke nilai maksimum atau minimum. Terus untuk yang nilai maksimum atau minimumnya, kita lihat dulu kan dari persamaannya ya Bu ya. Nilai A-nya itu negatif 1, berarti nilainya A-nya itu bernilai negatif. Nah, maka si parabolanya itu terbuka ke bawah. Jadi yang ada itu adalah nilai maksimumnya. Oh iya. Nah, nilai maksimumnya itu kita dapat dari YP-nya, Bu. Nah, tadi kan YP-nya sudah didapat ya, Bu, dengan rumus negatif D per 4A. Nah, jadi nilai maksimumnya itu adalah 49 per 4, Bu. Ya, betul ya. Nilai maksimumnya itu adalah nilai dari YP-nya itu ya. Nah, bagaimana yang lain? Ada yang berbeda atau bagaimana? Atau sudah sama? Sama, Bu. Sama. Oke. Sama, Bu. Oke, berarti persamaan sumbu simetri dan nilai maksimum dan minimumnya sudah bisa dimengerti ya untuk mengerjakannya, nilai maksimum. Oke, kita lanjut ke menentukan titik potong grafik dengan sumbu X yang akan dipresentasikan oleh perwakilan dari kelompok siapa? Kelompok saya, Bu. Oh ya, kelompok C ini ya. Iya, Silakan Bu. mau share screen atau dibacakan? Mau coba share screen, Bu. Kan titik potongnya
nilai titik potong grafik dengan sumbu X-nya. Nah, berarti Y-nya itu sama dengan 0. Nah, persamaannya kan itu negatif X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Karena Y-nya sama dengan 0, berarti Fx sama dengan 0. Nah, itu persamaannya bisa dibentuk jadi negatif X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Lalu dicari akar-akar persamaannya, didapati itu negatif X tambah 7 kali X tambah 1. Nah, berarti akarnya itu ada X sama dengan 7 atau X sama dengan negatif 1. Nah, jadi koordinat titik potong terhadap sumbu X-nya itu 7,0 dan negatif 1,0. Itu. Oke. Terakhir, kesimpulan. Ada yang bisa membantu Ibu gitu untuk menyimpulkan apa saja yang sudah diperoleh atau apa saja yang sudah didapat dari pembelajaran kita pada kali ini? Shane mau coba, Bu. Oke, boleh untuk Shane. Jadi gimana Shane? Jadi dari fungsi kuadrat itu kita bisa tahu nilai titik potongnya, terus sumbu simetrisnya, terus nilai maksimum atau minimumnya, sama apa satu lagi tadi lupa. Itu terus buat mencari sumbu atau mencari titik potong dari sumbu X-nya itu berarti kita misalkan Y-nya itu sama dengan 0. Kalau misalnya mencari titik potong sumbu X-nya itu sumbu Y berarti kita misalkan X-nya itu sama dengan 0. Okay. Oh ya, bisa juga kita mencari nilai titik puncaknya. X puncak sama Y puncak. Oke. Ada lagi? Udah. Sekian pembelajaran kita kali ini. Materi kita cukup dicukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya itu akan bagaimana cara kita menggambar fungsi kuadrat dan lanjutan tadi yang diskriminan ya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.